Contohnya ini, ada propeller yang semuanya akan seperti ini, Mas. Semuanya akan seperti ini. Nah, ini efek dari kavitasi ini. Ya, efek dari, mudah-mudahan di situ ada data pitch-nya ya. Tuh, efek kavitasi ini. Tuh. Jadi bopeng-bopeng gini. Saya carikan data pitch-nya ya. Siapa tahu dia pitch-nya memang besar gitu. Bisa diantisipasi dengan produk ini ya. Kita punya produk P7227 Loctite. Pesennya gimana Pak? Udah DM IG atau DM Tok aja atau komen di YouTube gitu Pak. Saya mau beli Loctite-nya dan itu bismillah. Habis bismillah aku arep meso rek. Jancuk anjene kok. Gara-gara suransi wingi ku ya. Ini ada plat udah bener ya, 824389144. Oke, aman berarti Pak Man. Platnya nanti rencananya double hal itu saya buat ini bisa dibelah 3. Yang 24 itu dibelah 3 jadi 80. Syarat minimumnya kan 76 cm. Nah, saya buat 80 cm. Supaya pas ini. Kalau kita buat 760 kan ada sisa sedikit. Enggak, itu juga anu lah. Sayang. Oke. Ya wes, saya mau ubah gambarnya dulu. Bawah enggak ada berubah sama sekali, paling nanti siku. Pak Herman kita lihat di situ ya. Tengkuyung. Kita lihat di sini Pak Man. Yang samping mana Pak Man? Floor yang paling samping. Nah, ini aja yang berubah Pak Man. Ini siku ini. Karena sekat memanjang itu yang double hal itu. Yang double hal itu dia harus kena siku, maka ini digeser nanti 80. Coba Pak Herman ukur 80. Nah di situ sikunya geser situ, itu aja ya. Jadi yang samping, yang tengah-tengah enggak ada berubah ya, gara-gara sangsut aturan itu ya. Bukan sangsut sih, aturannya udah bener, cuma beda persepsi. Yang membuat aturan juga persepsinya beda, yang dari pihak asuransi itu juga berbeda persepsi, sehingga ini kita kerepotan ini ya, sedikit kerepotan. Dan selain kerepotan materialnya juga nambah. Harusnya kapal itu cuma ada 1 sekat, dia menjadi 3 sekat gitu, 3 sekat seperti itu ya. Wes, ini tulang-tulang udah jadi, terus hanya geser ini saja. Tadi yang tadinya 50 berapa gitu, 50 cm, sekarang menjadi 80 cm di situ. Geser, tutup. Potongannya masih ada kan Pak Man? Atau jangan-jangan udah dijual? Oh, iya. Ya, kalau potongannya masih ada, udah tempelkan situ terus dilas itu. Buka lagi. Oh, atau buka sebelahnya tempelkan situ kan bisa juga. Ya. Hah? Enggak, maksudnya bukaannya ini kan mau dibuka seperti ini. Ya, tapi 80 kan gitu. Nah, ke sini kan? Lah iya. Bukaannya ini tempel ke sini gitu. Udah selesai. Nah, ini dikit ya. Apanya? Tempel dulu bawa potong lubang. Oh gitu. Nggak bisa potong dulu baru tempel. Ini dikit, ini. Nggak, kalau dipotong dulu baru tempel sini kenapa? Dikit ya nih, mana sedikit ya nih Mas Didi. Ya nggak apa-apa. Tampal dulu lah. Oh, maksudnya tambal dulu. Ya wes. Oke. Ya, jadi ini ada dikurangi, ada ditambah. Kemarin itu ada 5 kompartemen port dan starboard. Sekarang saya mau ubah cuma 3 kompartemen port dan starboard. Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 4 Pak? Enggak boleh genep rek. Sudah pernah saya jelaskan, bahkan ada yang menjelaskan kenapa tongkang palka itu selalu ganjil gitu, 5, 7, 9 gitu ya. Itu jadi ini awalnya 5 kompartemen port starboard. Sekarang kita jadikan 3 kompartemen aja port dan starboard. Oke, sekarang kita ke inti permasalahannya. Derek, kemarin ada pertanyaan, kebetulan saya ada di samping propeller ini. Kemarin ada pertanyaan pertanyaan di YouTube. Saya membahas mengenai kapal yang terbakar itu, lalu ada pertanyaan ini. Sebenarnya bukan hanya kapal terbakar ya, waktu itu saya bahas propeller segala macam. Kamu nonton videonya, ini thumbnailnya. Nah, ada pertanyaan tersebut tadi, Pak, semaksimal-maksimalnya efisiensi propeller itu bisa ndak kapal panjang 75 lebar 16 LCT dengan kecepatan 10 knot? Mungkin bisa Mas. Saya jelaskan lagi mengenai diameter dan pitch propeller ya, sebentar. Nah, ini ada data pitch dan diameter tuh, ya.
Ini adalah diameternya D1776, pitchnya 1420. Ini beratnya dan ini pembuatannya tahun 2022 dan ini kelasnya CCS. Pitch itu kalau kamu mau nonton lebih detail mengenai cara menghitung pitch, sebenarnya pitch itu ada beberapa cara ngitungnya, yaitu dengan cara pendekatan, formula, rumus pendekatan, atau dengan cara realnya. Realnya itu kita coba kapalnya, kemudian dengan cara kita ada barangnya, ada propellernya, dan itu bisa kita hitung pitchnya kalau misalnya data ini tidak ada. Nah, kamu bisa lihat videonya, ini thumbnailnya, menghitung pitch propeller itu. Ada beberapa kali saya buatkan video mengenai pitch propeller. Nah, mengenai pertanyaan tadi, seefisien propeller bisa enggak dia kecepatannya menjadi 10 untuk kapal yang ditanyakan tadi? Bisa saja, Mas, ya. Jadi pitch ini berpengaruh ke tendangan dan kecepatan. Waktu kita menghitung propeller efisiensi itu ada diameter, ada pitch. Nah, pitch ini mempengaruhi efisiensi, ya, efisiensi. Efisiensi itu bukan satu output yang maksimal, tapi dia outputnya dapat, tenaganya dapat, kecepatannya dapat, tapi dia juga menjaga si propeller ini tetap aman gitu. Aman dari kavitasi, karena kalau kita mau propeller kita efisiensinya tinggi, atau misalnya dia bukan efisiensi ya, tenaganya tinggi, pitchnya ini kita gedein. Bahkan ada kapal-kapal yang pitchnya itu lebih gede dari diameternya. Saya pernah nemukan satu propeller ya, bukan kapal ya, propeller yang pitchnya itu lebih gede daripada diameternya. Itu boleh, cuma resikonya dia akan kavitasi. Kavitasi itu apa sih? Karena dia ini tenaganya gede, sehingga gelembung-gelembung udara yang dihasilkan akibat tendangan si propeller ini gede, maka dia menghasilkan gelembung-gelembung yang cukup banyak, sehingga dia membuat propeller itu menjadi cepat kavitasi. Bukan cepat kavitasi, berkavitasi lalu menyebabkan bopeng-bopeng. Contohnya ini, ada propeller yang semuanya akan seperti ini, Mas. Semuanya akan seperti ini. Nah, ini efek dari kavitasi ini, ya, efek dari, mudah-mudahan di situ ada data pitchnya ya. Tuh, efek kavitasi ini, tuh, jadi bopeng-bopeng gitu. Saya carikan data pitchnya ya, siapa tahu dia pitchnya memang besar gitu, dengan diameter propeller yang kecil. Oh, udah ketutup, Rek, udah habis tuh. Ya, udah habis, udah ketutup. Ya, jadi contoh kavitasi itu seperti ini, bopeng-bopeng, lalu dia akan membuat propeller ini menjadi tipis gitu. Nah, kavitasi itu tadi bisa diantisipasi dengan produk ini ya. Kita punya produk P7227 Loctite. Jadi kita catkan di sini, dilapisi, sehingga kalau terjadi kavitasi, dia yang termakan duluan itu catnya, Mas. Ya, itu. Nah, ini ada, saya tampilkan juga prosedur dan cara aplikasinya ya, itu. Oke. Nah, jadi itu ya, kamu bisa pakai ini. Pesennya gimana, Pak? Udah DM IG atau DM Tok aja, atau komen di YouTube gitu, Pak, saya mau beli Loctite-nya. Dan itu bisa menambah apa ya, karena dia permukaannya menjadi semakin licin, sehingga dia efisiensi dari propellernya itu tadi meningkat, Rek.